Waduh, cobaan. Tak ujian. Kembali darah bersih nih. Kemarin sudah terbuka tapi belum bisa. Iya betul. Informasinya harus melunasi dulu yang namanya Muhammad Taufik Hidayat ini. Baru kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, sedang dan bahagia, saya Zulfahmi Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk mendatangkan tamu-tamu spesial yang akan memberikan informasi, inspirasi, mungkin juga motivasi di dalam kehidupan kita ini. Yang penting kita doakan yang sehat, jaga kesehatan, dan yang sakit semoga cepat sembuh. Tetap semangat, yang tidak bersemangat, yang penting dunia ini selagi masih berputar, ayo tersenyum. Ketika kita sudah mampu tersenyum, itu menunjukkan kita sudah bahagia di atas dunia ini. Hari ini kedatangan tamu spesial kita, nama beliau Muhammad Taufik Hidayat. Kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu ya. Masya Allah, ini Ustadz ini, Ustadz Umah. Ini nama beliau Umah, Ustadz Media. Sahabat, tamu kali ini saya sampaikan, ini guru saya dalam media komunikasi, terutama dalam hal pertelevisian. Dulu beliau pernah di Triarga TV sebagai apa di media televisi dulu? Banyak. Banyak. Mau jadi apa Pak dulu bisa? Oh, karena semuanya lengkap ya. Dari reporter dulu. Kemudian diangkat jadi koordinator liputannya. Oh ya, koordinator liputan. Kemudian wakil pemimpin redaksi. Terus memegang beberapa program jadi produser. Nah, yang produser itu naik acaranya karena Pak Zul. Apa acara kita itu? Pasamuan. Paduli sesama insan. Sahabat, memang beliau ini adalah beliau ini memang sarjana komunikasi, Eskom. Di bawah Eskom sedikit lah. Apa di bawah Eskom namanya? Ahli media. Tapi memang pertelevisian ya. Pertelevisian. Saya melewat media ini mengucapkan makasih pada guruku Opik. Masya Allah, dari beliau mengajarkan presenter, bagian jadi presenter. Dulu itu pernah jadi presenter sekitar lebih kurang 4 atau 5 tahun ya. Makasih. Kamera itu kita besar memang ya. luar biasa nih perjuangan Pak Zul nih. Bukan memang ini sisi lain dari Pak Zul. Apa tuh? Dari presenter langsung punya program sendiri. Iya betul ya. Dan hati-hati juga nih, kalau tidak bisa beralih reporter. Tapi memang diambil alih. Atau beralih. Sahabat, beliau ini unik. Keunikan itu adalah seorang yang kita lihat bagaimana kepatuhan kepada orang tua ya, mama bapak. Masih sehat sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Sehat. Kalau kecil orang awak, sehat-sehat orang tua. Sehat orang tua. Ya. Semakin tua semakin sehat ya. Karena tidak demikian dunia lah. Itulah sebenarnya sehat yang dikejar itu kan sehat akhiratnya. Sehat akhirat. Itu ya yang dikejar sebenarnya. Betul. Ketika manusia itu di ambang batas usia yang memang sudah masuk, kalau bahasa kekinian itu lansia, baru ingat akhirat. Tapi sebenarnya di usia-usia Pak Zul ini sudah harus ingat akhirat. Ya, harus banyak ingat akhirat ya. Di zaman usia-usia sebelum Pak Zul atau umur 20-30 itu persiapan mengingat akhirat. Tapi seharusnya di situ sudah harus mengingat akhirat. Oh gitu ya. Karena ketika di usia lansia saja, itu jatuhnya telat, betul. Telat ya. Terlambat mengingat akhirat ya. Karena kita belum tentu masuk di usia lansia itu. Kalau orang tua bilang coba lah gaya biswa. Iya. Karena kalau kita lawan dengan biarlah kalau orang tua karena dia sudah pernah muda, betul. Iya, betul. Kalau kita belum pernah coba tua. Iya. Makanya kita jangan sampai telat gitu. Jangan sampai telat akhirnya. Dan alhamdulillah juga ya. Makanya Pak Zul ini luar biasa nih. Banyak insyaallah amalnya banyak nih Pak. Masya Allah. Mulai dari di lembagaan sebelumnya sampai sekarang memang luar biasa. Iya. Bisa sampai kebalik nih saya bilang ya. Kebaliknya hati-hatinya. Kita kalau hati-hati nih Bang. Kita harus nggak boleh nih berebut nih kita hari ini.
Jangan sampai Opik yang banyak tanya sama Pak. Iya, kita nanti diwawancarai kan, tapi nggak apa-apa lah, guru ke mereka Itu yang biasa. sisi lain, sisi lain ya. Sisi lain. Iya. Kan hitam putih kan? Bener. Ini nih hitam putih Hitam lah putih ya. kan nih kan hitam Bener. putih. Iya. Putih di kulit di situ, hitam kulit sini. Aduh, luar biasa. Tapi sahabat, kita doakan dahulu. Insya Allah Opik nih, insya Allah kabar konon ceritanya akan berangkat haji tahun ini. Insya Allah. Ini inspirasi Amin, pertama nih. amin. Inspirasi pertama, benar ya beritanya, benar ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, benar cerita tadi nih. Waduh, ini luar bahaya sebenarnya ini. Apa tuh? Tadi Ustadz Zul Buya ini kalau Ustadz masih di bawah nih. Kalau udah Buya baru enak manggilnya. Buya Zul Fahmiadi itu mengajar membuka sisi lain tadi dengan salah satu tentang ikhlas. Tiba-tiba narasumbernya bukan dipojokkan ya. Ditanya terkait dengan sesuatu yang dikerjakannya. Waduh, bahayalah. Ngeri, Iya, ngeri. tentang ini memang luar biasa Buya nih. Iya. Kalau enggak sisi lain. Boleh. Ini niatnya untuk menginspirasi. Ini Pak, ya? menginspirasi. Oke, Jadi insya sebenarnya Allah. bukan apa ya, bukan untuk membuat dia kan, karena kita datang untuk ini ya, menghadirkan narasumber untuk inspirasi ya. Benar ya. Itu proses bentar dulu. Karena, ini gimana Opik dulu itu kan antrian panjang. Antrian panjang Bisa betul. sampai 10 tahun, 20 tahun. Opik Iya, masih inspirasi pertama anak inspirasi muda. pertama. Kenapa dan siapa dulu? Gimana proses pendaftaran ini? Inspirasi pertama nenek, Nenek, mamahnya dari mamah. mama dari mama. Karena dari dulu waktu kecil salah satu guru yang mengajarkan tentang agama ke pribadi Opik sendiri memang nenek. Selain orang tua ya, tapi memang lebih banyak ke nenek. Beliau dulu mengajak masjid gitu kan. Setiap hari ke masjid, setiap sholat 5 waktu ke masjid. Kemudian tiba-tiba waktu masih SD, beliau naik haji untuk ke berapa kali ya? Maksudnya adalah memang Lebih dari satu kali lah. lebih dari satu kali. Di situ tapi mengantar sampai ke Padang betul. Sampai ke dulu kan di Tabing ya dulu Tabing, ya. ya, betul. Asrama Tabing. Itu masih SD kan. Tapi kok rasanya sedih banget gitu melepas seorang nenek yang loh, kok sedih gitu loh. Kita kan anak kecil, mohon maaf, deh. mungkin lebih ke main ya. Kalau sekarang tuh kebanyakan pilihan banyak ke arah main. Kemudian anak-anak yang seusia Opik waktu itu mungkin kebanyakan yang enggak. Ya kalau Opik pribadi menilai ya mungkin aduh kok Iya, betul. oh pergi ya. Oh ya udah mungkin pergi jalan-jalan. Tapi kenapa kok yang Ya, satu itu rasa sedih ini gitu ya? kok sedih gitu loh. Melepas. Terus bilang di situ ketika ingin melepas, kalau Opik manggilnya Ama ya, almarhum Ama ini, aduh jadi agak sendu nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ketika dia langsung ingin kita menuju ke embarkasi itu, satu kalimat yang Opik sampaikan ke Ama waktu itu, "Ma, Opik pengen ikut," gitu. Itu luar biasa pengorbanannya. Memang Ama waktu itu juga nangis. Mama, aduh, ada anak kecil yang memang tahu apa sih tentang haji gitu. Bukan ingin ikut karena ingin Ama pergi pengen jalan-jalan apa pergi ke Medan atau kemana pengen ikut, bukan itu. Kok tiba-tiba Opik bisa kalimat dengan Opik pengen ikut bilang. Nah itulah salah satu inspirasi awal. Kemudian dijelaskan harus daftar dulu. Opik juga belum paham, coba dikaji dulu kata Ama. Ya boleh, Ama doakan Opik bisa pergi. Kemudian banyak belajar dulu. Ini bukan ibadah yang asal-asal aja seperti itu. Itulah kesimpulannya seperti itu. Jadi di hari itu cukup sedih dan Opik kemudian pulang ke Bukit Tinggi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Wah, itu kalimat media tuh. Media. Asli media itu. Media itu. Akhirnya Media yang politis. Ya itulah seperti yang dibilang Ama itu belajar. Belajar itu ternyata banyak betul. Banyak belajar itu dunia akhirat ternyata. Iya. Belajar dunia
ternyata kita di dunia itu untuk mencari akhirat sebenarnya. Jangan sampai salah, dunia untuk dunia, di akhirat untuk akhirat. Ternyata Allah menciptakan manusia itu dilahirkan ke atas dunia untuk mencari akhiratnya. Itu memang yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sekarang banyak yang bilang mungkin masih kecil, nantilah umur dia sudah balik juga bakal tahu. Lama-lama juga bakal tahu. Enggak. Guru pertama bagi anak itu adalah orang tuanya. Kalau tidak diajarkan oleh orang tua tentang akhirat, tentang agama, ya udahlah, susah itu. Susah. Lewat ya. Lewat pasti. Benar-benar lewat. Mungkin nunggu apa gitu? Apakah harus disekolahkan dulu? Iya betul ya. Kalau bisa berarti, itu lebih baik gitu. Berarti nanamkan agama dari awal begitu ya. Nenek dulu dari awal dia menanamkan itu ke Opik. Insyaallah, alhamdulillah. Oh gitu. Oh ya, tapi Opik merasa belum ya gimana ya, maksudnya itu ya itulah seorang nenek yang ternyata mengajarkan cucunya lebih ke agama. Ada ibadah loh yang namanya haji begitu ya, yang tadi itu. Nah itu kan orang mama semua bilang haji jika mampu, haji bila mampu. Mampu itu dalam artian apa gitu kan. Banyak orang yang mampu tapi tidak terniat untuk itu. Banyak orang yang tidak mampu tapi terniat untuk itu. Nah kita di posisi yang mana sebenarnya? Sampai kapan kita menunggu mampu? Kita harus tidak semua manusia itu akan selalu mampu. Betul, manusia itu diciptakan tidak ada pasti rasa tidak puas. Ketika dia punya duit 1M, dia akan mencoba ngejar 2M. Dia punya 2M, dia kejar 3M. 3M ya. Seperti itu terus. Bahkan kalau ada satu gunung emas dia akan cari gunung emas yang lain. Insya Allah. Betul. Nah, cuman itulah yang bilang nggak bakal puas. Tapi sampai mana batas Allah mengatakan atau Nabi Muhammad mengatakan naik haji bila mampu. Sampai mana batas mampu itu? Yang bisa mengatur atau menilai kadar mampu atau tidak itu diri kita. Dan mungkin orang lain. Dan juga memang dengan niat dan azam yang kuat tadi. Insyaallah. Karena memang kalau tidak itu azam kuat yang itu berarti ada, tapi bersandar di balik belum mampu. Betul ya. Tapi prosesnya. Itu kan dari nenek tadi. Kemudian 2000 kalau setelah itu 2011 Pak ya. Mama nih haji. Mama nih. Waduh. Ketika mama ingin bilang berangkat, gemetar. Waktu mama mau bilang gemetar, sedih, ujung-ujungnya apa? Iri dalam tanda positif ya, dalam artian positif. Kenapa sih harus pergi haji? Itu dulu. Terus mohon maaf, bukan ini dalam tidak konteks ria. Betul. Itu keberangkatan mama yang kedua. Kan sudah pernah yang pertama. Kenapa harus pergi lagi? Itu berkecamuk tuh. Kenapa ada berpikiran seperti itu? Kenapa harus ada haji 1, haji yang kedua? Kenapa orang selalu berbondong-bondong ingin kayak magnet ditarik seperti magnet? Kenapa sih gitu? Ternyata memang itu ibadah yang luar biasa sih. Kalau dikaji secara mendalam itu luar biasa. Tidak semua yang bisa ke situ, tidak semua punya kesempatan. Nah, setelah itu Opik bilang lagi, Opik juga ingin lah gitu. Alhamdulillah dengan terharu ya, kita siapa sih si anak bau kencur yang memang mohon maaf kalau memang untuk ekonomi ya tidak cukup tidak ya, balik lagi ya betul ya, tidak pernah puas. Mungkin di saat itu mungkin belum mampu. Bisa dikatakan untuk secara ekonomi belum mampu, dalam artian sekarang kan talangan biaya untuk mendaftarkan 25 juta. Di situ waktu untuk dapat ini ya, dapat daftar porsi ya. Menunggu antrian ya. Ya, 2012 tuh betul. Kemudian Opik baru masuk kerja itu
secara pribadi kerja yang benar-benar menghasilkan sendiri itu 2009. 2009, 2010, 2011 baru 3 tahun betul kerja dengan gaji di rata-rata di bawah 1 juta. Dengan masih bujang. Pikiran itu masih ada pengen beli ini dulu. Iya, betul. Ya. Ada beberapa duit yang terkumpul. Memang terniatkan, tapi entah sampai kapan gitu. Ketika Apik bilang seperti itu ke mama, nggak tahu lah. Ini pelajaran hidup ya, padahal ya. Bukan sekali lagi bukan untuk ria. Disitulah Apik bisa melihat Allah itu akan menunjukkan jalan, memberikan jalan. Kalau benar-benar kita meminta dengan tulus, dengan ikhlas, memang benar-benar gitu loh padahal. Di saat itu, di tahun itu ada namanya dana talangan. Dana talangan haji ya. Dari bank. Betul. Jadi kita mau daftar 100.000 atau 1 juta atau berapa aja, ditalangin sama bank. Iya. Di situ yang bikin semangat. Mau ikut. Oh gitu. Iya. 2012 Februari kalau nggak salah. Di situ Apik mendaftar, insya Allah, alhamdulillah. Ditalangi oleh bank 25 juta itu. Kemudian ya bertahap Apik selesaikan itu untuk perbankan itu. Kemudian nggak sampai puas di situ, Apik akan berpikiran, di situ sudah dikatakan menunggu 10 tahun. 10 tahun. Yang pertama yang diingat, masih hidup nggak 10 tahun? Iya. Betul. Di umur yang waktu itu masih 20-an. Masih hidup gak ya 10 tahun lagi gitu. Karena Apik melihat banyak, makanya Apik memang belajar, memang inspirasinya itu ya. Hidup yang kita jalani, yang sudah kita jalani, kemudian hidup yang telah dijalani orang lain, itu adalah guru yang paling luar biasa. Guru yang paling luar biasa, betul ya. Masya Allah. Ipar Apik yang memang mengajarkan, Apik salah satu orang yang mengajarkan tentang wartawan, tentang media. Itu suami kakak ya. Dicabut umurnya di saat usia yang masih muda. Di saat itu usia berapa beliau ya? Dicabut? Umur 30-an. 30-an ya? 35 ya Apik ya. Sementara itu waktu itu Apik masih berusia 20-an gitu ya. Itu baru-baru daftar ya, yang tadi dapat promosi ya. Terus belakang bilang, aduh, Masya Allah, ini orang kita masih hidup gak ya? Langsung ditanya dong beberapa ustadz atau apa. Kita udah daftar gini, niat begini. Waktu itu semangat kembali berkobar dalam diri ini. Salah satu ustadz itu mengatakan, ketika seseorang telah mendaftar untuk haji, itu insya Allah niatnya sudah dicatat sebagai satu amal. Kalaupun Allah berkehendak lain, ketika nanti mungkin ketika saat menunggu dipanggil oleh Allah, insya Allah pahala untuk hajinya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Waduh, ini masih ragu sebenarnya. Iya. Ini jawek-jawek bau beati gitu. Iya. Tapi dipegang, ditanya lagi ke yang lain, masih jawaban yang sama. Jawaban sama ya tuh ya. Samping merinding gitu kan. Aduh, karena beberapa orang jamaah sudah ada yang meninggal kan. Iya. Semakin semangat dan akhirnya tekad langsung setelah melunasi ini 10 tahun ke depan pasti biaya haji itu tidak segitu. Iya. Jadi sejak 2012, 2013, 2014 itu Apik mengumpulkan untuk melunasi 65 juta tadi, 25. 2014 atau 2015 itu sudah mulai lagi mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk persiapan pelunasan. Persiapan pelunasan haji ya. Berarti yang 25 juta lunas,
tambah persiapan pelunasan lagi. Ya. Dia kalau nggak salah tuh pelunasan sekitar Sekarang sudah dulu waktu dulu sekitar ini ya. 40-an masih 40. Di zaman Di Opik angka 40. Opik pelunasan di angka berapa? Kalau tahun ini 52. 52 ya, karena kenaikan dibalik ya. Porsinya dibalik ya. Di porsinya dibalik ya. Kalau dulu dibantu pemerintah 60%, disubsidi 60, sekarang ya berarti kita dibalik ya. Jadi di angka 50, berarti 25 juta lagi ya. Ya sekitar segitu. Masya Allah. Nah, itulah yang dikumpulkan dengan ya kalau untuk anak muda ya seperti yang kita bilang, atau kerja di media itu bukan untuk mencari kaya. Karena penghasilannya itu mungkin kalau untuk di media nasional yang di Jakarta sana mungkin cukup menjanjikan. Tapi kalau untuk daerah tidak terlalu menjanjikan, tapi banyak hal positif yang bisa didapat dari media. Iya. Nah itulah memang perjalanannya seperti itu. Kemudian 2013 setelah setahun mendaftar, 2013 alhamdulillah dikasih jodoh sama Allah. Betul. 2013 cerita dikumpulkan. 2018 terniatkan untuk mendaftarkan titipan Allah tadi, pendamping hidup tadi. Allahu Akbar. Kemudian, Allah. Allahu Akbar, dahsyat nih. 2018 mendaftar. Ya harusnya kan 2012 mendaftar. Dia kan 10 tahun baru. Iya. 2022 atau 2021 Opik sudah berangkat. Iya. Ternyata Allah berkehendak lain. Iya. Wah, Corona ya. ujian mulai. Iya. Covid. Iya. 2021 ditunda, 2022 ditunda. Masuk 2023 kan sudah ditunda nih. Wah, insyaallah 2023 nih. 2023 lihat ternyata waduh, nggak ada nama Badul. Nggak ada nama ya. Ya Allah, sampai kapan? Katanya inilah yang memang ujian ya. Ujian hidup itu seperti itu. Ada keraguan. Ini sebenarnya boleh nggak sih pergi segitu? Atau nah apa ya? Mulai banyak bisikan ya. Seperti itulah. Mulai menghitung-hitung. Saya kurang amal apa sih? Iya. Ini niat baik. Doa apa sih yang dipanjatkan begitu ya? Niat baik. Betul. Kenapa Allah nggak jawab begitu ya? Aduh ya Allah, kenapa ya Allah gitu kan? Kemudian ternyata 2023 itu betul. Di sebelum kalau tidak salah 1 bulan sebelum berangkat keluar nama cadangan. Nama Opik. Oke. Masya Allah, bilang kan. Dan itu tahunya dari teman mama gitu, bukan langsung SMS ke kita ya? Dari Kemenak bukan. Dari teman mama tanya kan, dilihat dari kan ada sekarang aplikasi Haji Pintar. Betul. Ternyata iya cadangan. 1 bulan betul. 1 bulan. Insya Allah kalau untuk hanya pertimbangan ekonomi, untuk pelunasan di tahun kemarin, insya Allah cukup ada, karena sudah dari 2014 sudah dimulai kan betul, cerita dari awal. Ternyata kok nggak terketuk hatinya betul. Oh, di saat ini belum terketuk. 2023 itu karena awal terlalu menggebu-gebu nih tadi ya. Ternyata enggak ya. Dan ternyata begitu keluar nama masuk cadangan, loh kok kurang, maksudnya itu menurun. Iya, artinya mestinya energi lebih ini lagi. Wah, begitu ya. Ternyata enggak. Oke. Wah, loh kok ini sekarang baru ya Pak Jol, dibuka ya Pak Jol. Iya. Kenapa ya kok nggak semangat gitu? Yalah, kata mama, insya Allah bisa. Gimana ya Maya? Tahun depannya deh. Oh, sempat begitu ya? Sempat begitu. Oke. Kok gitu kata mama? Belum siap. Belum siap apa? Kurang duit kata mama. Dalam artian kalau uangnya apa, kita cari usaha yang lain supaya bisa untuk melunasi. Enggak, bukan masalah uangnya, masalah siapnya gitu. Nah di situ yang Pi bilang, Haji bilang mampu itu. Kalau ngerasa Pi di situ di 2003 Pi belum mampu ternyata. Iya. Banyak pelajarannya. Ternyata akhirnya ya udah nggak jadi. Iya. 2024 langsung keluar nama. Oh, langsung daftar nama peserta. Langsung berkata, wah, nah ini nih semangat nih Mas. Semangat. Oke. Nanti kita flashback lagi ya. Ternyata
di mana Opik bilang mampu atau siap tadi. 2024 langsung deh, alhamdulillah keluar nama disebutkan, alhamdulillah. Kemudian berharap di saat itu ada proses penggabungan. Oke. Dengan istri tadi. Iya. Tapi informasi 2022 ada berangkat, 2023 yang sudah 2022 sudah berangkat kan. Keberangkatan jemaah haji sudah mulai, cuman ada pembatasan. 2023 sudah mulai penuh, tapi pembatasan di umur 65 tidak boleh, di atas umur 65 tidak boleh. 2023 itu 2022 2023 itu tidak ada sistem penggabungan. Iya, betul. Ini karena proses haji lansia diutamakan. Kalau saya yang lansia, haji lansia istilahnya ya. Temanya haji lansia. Makanya 2024 ini kan temanya lansia sebenarnya. 2024 ini sama. Ya, ternyata itu digodok lagi kan. Sistem penggabungan, Opik mencoba itulah namanya ikhtiar, betul. Iya. Setiap ada kegiatan manasik, yang si istri dibawa terus. Oh gitu. Oke. Dibawa terus. Padahal ini belum ada sama sekali kepastian bahwasanya ada sistem penggabungan atau tidak. Akhirnya yang semangat. Kenapa Opik bilang kita balik ini flashback. Kenapa Opik bilang Opik belum mampu yang 2023? Kenapa Opik bilang Opik belum siap? Ternyata ini jawaban Allah. Yang namanya Muhammad Taufik Hidayat ternyata ditakdirkan Allah insyaallah di 2024. Karena apa? Di tahun 2023 walaupun dia masuk cadangan, emang dia sudah tahu apa itu haji. Emang ibadah haji dia tahu apa yang mau dibaca. Nggak pernah manasik loh Pak. Betul. Karena mungkin andai kata berangkat di tahun 2023 itu, ya sudah lah pergi kosong. Manasik nggak ada ini ya. Pergi kosong. Ilmunya masih kurang. Nggak ada. Oke. Ya. Sampai Opik di 2023 dari kecil, dari SD sampai 2024 dari SD tadi ya Pak Surya diajarkan oleh sang nenek sampai 2024 sampai Opik mengikut manasik. Ketika tawaf, Opik hanya berpikir ketika kita tawaf itu bacaannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Ternyata tidak. Kalau seandainya Opik pergi 2023, ketika dibaca doa labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kosong dong Pak Zul. Betul. Iya. Ternyata ada doa. Banyak doa zikir. Ya. Ketika haji itu ternyata ketika tawaf itu zikir. Ketika kita sa'i dari Safa ke Marwah itu zikir. Nah, sebenarnya yang ibadah haji sebenarnya itu apa? Yang sebenarnya haji itu adalah wukuf di Arafah, bukan tawaf. Iya, karena puncak haji itu haji wukuf. Oh iya, kalau itu tidak, yang membedakan haji dan umroh. Betul. Kalau tidak pernah di wukuf di Arafah, itu tidak haji. Bahkan walaupun dia sudah ke Mekah di musim haji. Walaupun 20 kali 30 kali ke Mekah di musim haji, kalau dia tidak wukuf di Padang Arafah, tidak sah haji. Oke. Ketika tawaf pernah ada yang mengatakan bisa digantikan. Ketika melontar jumroh mungkin bisa dibadalkan. Iya, betul. Tapi yang haji di Arafah, sesakit-sakit apapun itu jamaah digendong situ ya ke Arafah, wukuf di situ. Itu yang haji. Betul ya, puncak haji ya. Dari SD sampai 2024 manasik yang tahu adalah haji. Si Muhammad Taufik Hidayat tahu haji itu adalah mengelilingi Ka'bah. Iya. Untung itu yang bilang. Karena yang banyak disorot media memang gitu. Dan wukuf di Arafah kayaknya sulit media meliput kali ya. Betul ya. Karena orang yang haji. Karena orang haji betul. Jadi luar biasa. Iya. Inspirasi atau aspirasinya atau motivasinya adalah memang yang Allah yang lebih tahu kapan waktu yang tepat. Karena banyak yang minta, ya Allah kasih hamba rezeki, ya Allah kasih hamba kesehatan, termasuk jodoh nih, kasih hamba jodoh ya Allah. Dikasih jodoh sekarang, apakah kita mampu? Ya belum siap, bisa jadi. Ketika Allah mungkin saudara sendiri belum dikasih anak misalnya. Enggak. Mungkin ada rencana Allah yang lain di balik itu. Kalau kata kalimat-kalimat orang-orang bijak adalah kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Itu tidak benar-benar
terjadi. Makanya saya bilang pengalaman guru yang paling hebat itu adalah pengalaman hidup kita sendiri dan pengalaman hidup orang lain. Iya. Kenapa pengalaman hidup orang lain? Apa yang baik bagi orang itu yang kita ambil kita tiru. Yang jeleknya kita kan tahu juga. Jangan kita tiru. Sudah tahu jelek malah ditiru. Nah, itulah orang-orang yang merugi. Ya nggak salah. Itu, betul. Makanya kita juga bawa orang luar biasa ini ke tempat ini. Masya Allah. Baik lagi. Kenapa di 2023 masih Taufik kembali tidak menerima tadi? Selain siap masalah finansial, kemudian Taufik tidak siap secara ilmu, secara pemahaman lah. Ternyata ada rencana Allah yang lain yang luar biasa. 2024 ternyata dibuka sistem penggabungan. Allahu Akbar, Masya Allah. Awal dengar beritanya dibuka penggabungan sempat sir. Masya Allah. Oke. Dengan si syarat sekian. Oke. Minimal yang ingin digabungkan, minimal sudah mendaftar 5 tahun. Mendaftar 2018 Pak Zul? Iya. 2019, 2021, 2022, 2023. Oh, lewat 5 tahun. Masya Allah. Itulah Allah yang menentukan, Badul. Kenapa si Taufik tidak pergi 2023? Karena ditakdirkan berangkat bersama Alwilia. Insya Allah. Betul ya? Insya Allah. Amelia apa? Amelia Rahayu. Amelia Rahayu ya. Masya Allah. Begitu dibacakan namanya, nampak wajahnya berseri-seri seperti pengantin baru. Luar biasa. Jadi itulah. Jadi ketika sudah mulai ada sistem penghubungan, syaratnya dilihat. PD tidak langsung PD saja, padahal ya belum tentu. Iya. Belum tentu, Pak Jo. Belum tahun kita yang akan kebagian itu ya. Oke. Karena ada porsinya, ada kuotanya. Kuotanya ya, persentasenya kali ya. Kemudian semua persyaratan dicoba misalnya Opik lupa harinya, kapan waktu pengumuman bahwasanya persyaratan tentang pengumuman itu apa. Anggaplah kita itu hari Senin. Oh bukan, Insya Allah hari Jumat Pak Zul. Tidak salah, hari Jumat. Hari Jumat Opik kejar semua persyaratan dilengkapi untuk penggabungan nih. Kesehatan, kemudian melegalisir surat nikah, kemudian ya semualah. Akhirnya itu dilengkapi. Ternyata ada langsung ke Kemenak. Supaya ada yang kurang terkait dengan surat permohonan. Iya. Surat permohonan ya udah dibikin. Mungkin di hari Seninnya langsung dimasukkan kan. Ternyata masukkan lagi nggak bisa langsung sekarang katanya. Waduh, cobaan tak ujian. Kembali darah bersih kemarin sudah terbuka tapi belum bisa. Iya betul. Informasinya harus melunasi dulu yang namanya Muhammad Taufik Hidayat ini, baru masukkan permohonan untuk penggabungan. Oke. Berarti tapi di waktu itu belum ada membuka untuk pelunasan. Oh gitu ya. Saat itu oke. Waduh. Sudahlah proses menunggu. Dibuka. Wah, langsung di hari pertama langsung ke bank Badul. Saking senangnya, bukan ria, bukan apa. Ingin bagaimana saking mendapatkan kesempatan supaya si permohonan ini bisa dimasukkan. Iya betul. Dalam pikiran si Taufik ini, kalau kita awal masukkan mudah-mudahan cepat pula lah. Kan? Iya. Nampak serius kita lah. Iya. Ujian lagi Badul. Apa lagi ujiannya? Di 2024 ada sistem berbeda untuk pelunasan. Pertama, yang paling utama adalah istitoah. Istitoah itu adalah bagaimana kesehatan dari calon jemaah haji ini memang lolos dia. Ada tes kesehatan. Kalau tidak lolos tes kesehatan, tidak keluar istitoah, tidak bisa melunasi. Kalau dulu pelunasan dulu, baru tes kesehatan. Betul ya. Oke. Kalau sekarang dibalik oleh pemerintah. Karena apa? Ada mungkin untuk menjaga kesehatan. Iya. Karena mungkin karena penambahan juga memperkirakan sakit dan sehatnya jemaah kemungkinan. Ada persoalan waktu itu. Aduh, kalau ceritanya mungkin bisa lah di sisi lain, khusus episode ini 2 jam kali ya. Iya. Atau kita kita break sedikit. Iya. Nanti dibikin ini ya
Iya. Part-partnya. Iya, enggak, kita mau undang sekali lagi. Masya Kita Allah. undang lagi. Masya Allah. Kalau part itu enggak seru. Part itu enggak seru. Nanti penonton protes ya. Karena gantung ya. Iya, kok gantung ceritanya. Kita Mudah-mudahan cerita. yang dengar ini nanti, yang buka episode ini terinspirasi. Iya. Jadi amal ibadah lah untuk beliau. Iya, betul. Yang nonton. Jadi kenapa ada ujiannya lagi? Padahal Opik sudah istitoah nih. Langsung ke bank itu waktu itu, kemudian bilang, Itu kan untuk Amel kan yang Opik. masih Opik. Oh, gitu. Opik dulu. Oh. Harus Oke. kan harus melunasi Opik dulu, Oke. baru masukkan permohonan. Iya. Jadi Opik masukkan, Ya. Opik udah istitoah insya Allah. Oke. Dari dinas kesehatan sudah Ya. Opik cek, sudah. Masuk pas pelunasan dicek, sudah istitoah Pak? Sudah. Pede dong. Ada buktinya? Hah? Perasaan nggak ada buktinya. Karena dari dinas kesehatan hanya bilang istitoah sudah katanya. Sudah terprogram. Ketika masuk ke bank belum Pak katanya. Waduh. Oke. Besok ini coba lagi. Oh iya bisa nih. Masuk. Dibayarkan untuk pelunasan sekitar 25 juta lagi kan. Ujian lagi Pak Zul. Ada lagi ujiannya? Ternyata bagi bank Hah? salah sistem. Mungkin Opik termasuk orang yang pertama untuk pelunasan. Hah? Jadi sistemnya itu belum kebuka atau apa, dimasukkan Opik untuk pendaftar awal. Karena angka sama-sama 25 juta Pak Zul. Oh, seperti orang daftar ulang baru. Iya. Yang namanya Muhammad Taufik Hidayat keluar surat dari bank, senang. Iya. Alhamdulillah Betul, mengerti ya, betul. masuk Iya, ke dalam iya, map. betul. Ketika ingin keluar, CS nanya, gimana Pak, sudah selesai? Sudah. Sudah ada suratnya, sudah dikeluarkan. Hah? Ini di mana nih? Dikeluarkan di Kemenak? Bank. Oh, di bank. Oke. Loh kok ini kok setoran awal Pak? Baru dilihat. Astagfirullah, ini kok setoran awal? Iya. Karena Harusnya angkanya pelunasan. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Iya. Akhirnya Pak Zul, Ah. itu ujian. Ujian ya. Mohon maaf kepada abang ya, tapi itulah. Iya. Tapi itu untuk kita ambil positifnya. Ini untuk, makanya waktu itu di KBIH disampaikan, Harus cek ya. jangan kita senang saja. Betul. Cek lagi. Oh, ini aja yang muda kena nih. Apalagi kalau Memang yang itu tua. disampaikan. Memang itu disampaikan kepada jemaah. Ah. Mohon maaf Opik sinan mudo lekan naik pik lupo pik silap pik risiko. Iya, Bapak yang ibu-ibu yang pelunasan, setelah pelunasan tolong cek balik beko. Iya, betul. Positifnya itu pelajaran bagi jemaah lain. Betul. Alhamdulillah. Setelah itu berproses lagi, ternyata memang lama Pak Zul. Iya. Karena Opik dibikin setoran awal, Opik harus membatalkan dulu. Iya. Setelah batalkan dulu baru bisa melunasi. Allahu Akbar. Pelunasan langsung masuk ke permohonan. Menunggu di pelunasan itu di awal Februari, di Januari. Februari menunggu. Katanya di Februari sudah bisa di hasil keputusan. Ternyata tidak. 13 Maret keluar nama-nama yang bisa penggabungan. Salah satunya Maret bulan ini baru nih 13 Maret kalau saya. akhirnya Muhammad Taufik berangkat Sekarang sana. tanggal, kalau kita syutingnya ini tanggal 16, 3 hari yang lalu berarti 3 hari yang lalu ternyata pengumuman. Alhamdulillah, tabarakallah. Itu ujiannya. Aduh, tapi endingnya begitu, bahagianya melebihi target kayak ini. Ketika sesuatu yang tidak benar gak ya? Opik tahu, Pak Zu mau nanya nih, Opik tahu kenapa ujian itu bertubi-tubi kepada Opik? Pernah ini nggak? Kalau nggak biar Pak Zu kasih tahu. Biar Pak Zul kasih tahu, karena Pak Zul sini Buya sisi lain. Susah kalau dengan orang media ini langka di luar kita ya. Karena nama Opik itu tahu Muhammad Taufik Hidayat. 3 kemuliaan itu kan. Masya Allah. Muhammad, Masya Allah. Jadi orang mulia itu memang Taufik lagi ya kan, Hidayat lagi, memang luar biasa. Maka ujiannya pun bertubi-tubi. Nama aja 3 kelompok, Muhammad, ya kan? Orang mulia nih, Taufik, Masya Allah. Hidayat. Astagfirullah. Coba kalau Zulfamiadi kan lewat sekali aja. Tapi dengan nama Ya, ujian memang perlu. bener ya ujian ya. Apa? Nama Muhammad, nama Nabi betul. Iya. Taufik, Iya. petunjuk, hidayah, Dapat hidayah. kebenaran. Kalau dari kopi suka dulu waktu SD juga sering lihat kamus kenapa sih arti nama Taufik. Kalau dari nama yang kita tahu itu adalah petunjuk yang benar.
kalau si Taufik ini rusak apa tuh? Masya Allah. Iya. Rusak nama Muhammad ya. Nah itulah. Memori hampir habis. Cerita dengan Oke. Siap. Itulah ya. Oke. Sip. Oke, sip. waktu mau buka. Aduh, awak PP tradisional kan. Yang penting manfaatnya Pak tuh. Iya, penting manfaat. Oke, kita ini ya, berarti kita ini apa Pak? Oke, kita close ke arah ke close. Oke, topik. Jadi nama itu luar biasa. Nama. Dan Pak Zul itu tahu enggak namanya Pak? Nama Pak Zul itu Zulfahmi Adi. Zulfahmi Adi. Artinya orang yang paham. Oh, memang memahami orang. Dan paham terhadap situasi dan kondisi. Mana yang harus disudahi? Lanjutkan. Dan bagaimana cara memahami awak media bisa dibawa ke sini. Salah satu ya ini. Sahabat beliau ini banyak, nanti kita di samping cerita haji kita akan cerita yang lain ya. Siap. Beliau ini banyak inspirasi wartawan, kemudian media, lagi-lagi juga tentang ikhlas. Ini banyak lagi cerita nih. Taufik juga seorang Kori luar biasa ini. Banyak piala-piala juara di rumah. Tapi Taufik tentang haji ini mungkin kita close di bagian penghujung ini. Pesan-pesan apa yang Opik dapat, nilai spiritual untuk diri Opik kemudian yang kita konsumsi bersama ini tentang ibadah haji? Yang pertama, ibadah haji bila mampu itu tidak hanya ekonomi, tapi juga fisik, dan juga ilmu tentang haji itu sendiri. Ada yang mampu tapi tidak terniatkan, ada yang niat tapi nggak mampu. Seperti bilang tadi, Opik niat loh, tapi 2023 ternyata nggak mampu gitu. Nah, tapi artinya ibadah haji dan ibadah apapun lainnya jangan dijadikan euforia saja. Itu bukan sebuah yang perlu dibanggakan, bukan. Cukuplah kita membanggakan diri kita untuk Allah saja. Jangan untuk orang lain. Oh, saya pergi haji supaya dipanggil haji. Enggak. Jangan. Saya berpuasa supaya kelihatan ikut berpuasa. Jangan. Saya pergi sholat ke masjid supaya nampak karena alim. Iya. Nyari menantu kok rancak tapi menantunya cocok ke musaji gitu. Supaya musaji pokoknya sebelum musaji ada warung, supaya ada warung gitu. masih banyak. Jadi balik memang poin utamanya ikhlas memang. Ikhlas ya. Apapun ibadahnya, berapapun nilainya, emang untuk Allah gitu. Untuk Allah ya. Ikhlas tadi. Nanti kita kaji tentang ikhlas ya. Ikhlas nanti kita kaji lagi nih. Intinya kalau kita memang punya niat untuk haji ini, kalau untuk haji ya, berapapun rezeki kita kumpulkan dari sekarang. Karena apalagi untuk Indonesia, daftar tunggu sekarang sudah sampai 18 sampai 20 tahun. 20 tahun. Mendaftar sekarang, ada rezeki sekarang untuk 20 tahun. Nah, jadi niatkanlah, kalau memang niat daftar. Kalau sudah niat tapi tidak daftar, nggak sampai niatnya. Tapi sudah ada niat, daftar, insya Allah sudah tercatat. Ya, itu yang dinamakan ikhtiar ya. Itu sepaket dengan dia azam ya. Karena niat saja belum sampai ke bank itu belum jadi. Pik. Barangkali dari pembicaraan Pik tadi luar biasa. Yang Opik sampaikan semoga menjadi inspirasi bagi kita bersama, terutama untuk menunaikan rukun Islam ya. Kita tekadkan dengan sebaik-baiknya, kita doakan Opik menjadi haji yang mabrur dan mabrurah bersama istrinya, insyaallah ya, dimudahkan segala urusan kembali ya. Amin. Barangkali sahabat sampai di sini dulu kebersamaan kita karena waktu dan kesempatan. Saya Zulfahmi Adi dan Muhammad Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.